Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahaya Pratama, NIM 2019 10 11 03 11 424. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum atas benda milik orang lain. Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif dan objektif. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut adalah: yang pertama, pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan, pengancaman, dan penghancuran atau perusakan barang. Pencurian yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Menurut bab delik pencurian dibedakan atas 5 macam, yaitu delik pencurian dalam bentuk pokok, yang kedua delik pencurian dengan unsur-unsur memberatkan, yang ketiga delik pencurian dengan, yang keempat delik pencurian dengan kekerasan, dan yang terakhir delik pencurian dalam keluarga. Delik pencurian dalam bentuk pokok itu dalam pasal 362 KUHP, barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp500. Yang kedua, tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, itu diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Akan tetapi, pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum dalam pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencurian ternak. Yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Dan yang ketiga, pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu. Yang kelima, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dan yang keenam, jika pencurian yang tercantum dalam butir C, butir ketiga, disertai dengan salah satu dalam butir D dan E, keempat dan kelima, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Delik pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan 363 butir kelima apabila tidak dilakukan
di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp250. Tentang nilai benda yang dicuri itu semula diterapkan tidak lebih Rp25. Akan tetapi dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah Rp250. Yang keempat, delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Pencurian dengan unsur kekerasan ini termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 ini mengatur suatu kejahatan, bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenlob dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Dan yang kelima, delik pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP. Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364 dan 365 adalah suami atau istri dari si korban dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama atau keluarga saudara semenda, boleh dilakukan penutupan atau pengaduan si korban pencurian. Selanjutnya, penggelapan. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam buku 2 yang oleh Van Heeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai Geldonkermarken atau sebagai Uitstraling van Lichtbeleden, yang artinya membuat segala menjadi gelap atau menghalangi pemancaran sinar. Menurut KUHP, tindak pidana penggelapan dibedakan atas 5 macam, yaitu tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, tindak pidana penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain, tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Penggelapan dalam bentuk pokok. Penggelapan dalam bentuk pokok dijelaskan dalam pasal 372, yakni barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara yang paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kemudian penggelapan ringan. Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373, yaitu penggelapan biasa. Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan binatang ternak, tanda kutip hewan ya, dan barang yang harganya tidak lebih dari 250, dengan demikian maka penggelapan hewan, penggelapan barang yang harganya lebih dari 250.000, penggelapan barang yang tidak dapat dinilai harganya. Penggelapan dengan pemberatan pasal 374 dan 375 KUHP, meskipun harga barang yang digelapkan kurang dari Rp250, itu tidak masuk dalam penggelapan ringan. Kemudian penggelapan dalam bentuk diperberat. Dalam pasal 374 dijelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan orang yang penguasanya terhadap orang disebabkan karena berhubungan kerja atau karena unsur pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana 5 tahun. Selain unsur yang terkandung dalam pasal 372 di atas, dalam pasal 374 ini dirumuskan 3 macam hubungan
antara si pelaku dengan yang menitipkan barangnya, yaitu hubungan buruh dan majikan. Yang kedua, hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-hari. Dan yang ketiga, hubungan di mana si pelaku mendapatkan upah. Oke, saya akan jelaskan macam-macam hubungan tadi. Hubungan buruh dan majikan. Dalam hubungan antara buruh majikan ini, banyak yang digelapkan, tidak harus kepunyaan si majikan. Bisa jadi barang tersebut adalah barang orang lain atau buruh lain. Akan tetapi karena sebagai buruh, pelaku harus mematuhi perintah majikannya untuk mengurus barang-barang tersebut. Yang kedua tadi, hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-hari. Seorang pemborong yang menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan pemborongan, misalnya, adalah termasuk penggelapan yang berdasarkan pada pekerjaan si pelaku sehari-hari. Dan yang ketiga tadi, hubungan di mana si pelaku mendapat upah. Misalnya, seorang petugas stasiun yang diupah untuk membawa barang ke atas kereta oleh seorang penumpang. Akan tetapi, petugas tersebut tidak membawanya ke kereta. Dengan demikian, petugas tersebut bisa dituntut melakukan penggelapan. Yang keempat tadi masih penggelapan oleh wali dan lain-lain. Dalam pasal 375 dijelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya, selalu demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang terakhir, yang kelima, penggelapan dalam keluarga. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga disebut juga delik aduan relatif, di mana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini diatur dalam pasal 376 yang merupakan rumusan dari tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pencurian. Yang pada dasarnya pada ayat pertama bahwa keadaan tidak bercerai meja dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan merupakan dasar penilaian penuntutan terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri dan suami mereka. Pada ayat yang kedua, hal yang menjadikan penggelapan sebagai delik aduan adalah keadaan di mana suami dan istri telah pisah atau telah bercerai harta kekayaan. Oke, lanjut lagi. Penadahan. Penadahan adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Unsur-unsur objektif: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan suatu barang, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan. Unsur-unsur subjektif: yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana penadahan: penadahan ringan, penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan, pasal 482. Barang siapa yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan yang diatur dalam pasal 364, 373, dan 379, ancaman penjara selama-lamanya 3 bulan. Hanya perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, ancaman pidana paling lama 4 tahun. Penadahan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi berulang-ulang atau telah menjadi mata pencarian. Ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan
dan dicabut haknya pasal 35. Pemalsuan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau kebebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Diancaman jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akte otentik, 2. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang ketiga, surat zero atau hutang atau sertifikat zero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai. Dan yang keempat, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Yang kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal halaman 195 mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah sebagai surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang pertama dapat menimbulkan sesuatu hak, misal ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain. Dan yang kedua dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya. Yang ketiga dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitasi atau surat semacam itu. Dan yang keempat, surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu pembuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain. Pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP sebenarnya terdiri dari 2 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama, itulah dua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan, serta diatur dalam bab yang sama juga. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan. Untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP yang mengancam untuk
tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 396 KUHP. Tindak pidana pemerasan. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang keseluruhannya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan yang kedua, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 368 KUHP. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat 1 pasal 368 KUHP. Yang pertama, memaksa. Yang kedua, orang lain. Yang ketiga, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang keempat, untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang kelima, supaya memberi hutang. Yang keenam, supaya menghapus piutang. Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur. Yang pertama, dengan maksud. Yang kedua, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Unsur memaksa. Yang kedua, unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Yang ketiga, unsur supaya memberi hutang. Yang keempat, unsur untuk menghapus hutang. Yang kelima, unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Berkaitan dengan unsur ini, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan yang diperas tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Yang ketiga, unsur supaya memberi hutang. Berkaitan dengan pengertian memberi hutang, dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang itu sini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksud untuk mendapatkan uang pinjaman dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat menimbulkan kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Yang keempat, unsur untuk menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapuskan atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Yang kelima, unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambahkan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambahkan kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dalam dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat 2 pasal 368 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat 2 KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila yang pertama, tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api tram yang sudah berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP yang dengan penghancuran atau perusakan barang. Jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan sebagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran yang merupakan dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok, yang kedua penghancuran atau perusakan ringan, yang ketiga penghancuran atau perusakan bangunan, jalan, kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum lah. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja, dan yang terakhir penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Oke, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 KUHP ayat 1, ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah. Unsur-unsur dari pasal 406 KUHP yaitu unsur subjektif dengan sengaja, dan yang kedua unsur objektif. Yang kedua penghancuran atau perusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2 KUHP. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan bunyi pasal tersebut. Ketentuan pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 06 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 06 ayat kedua ini dilakukan dengan pemasukan bahan-bahan yang merupakan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Penjelasan: pada waktu mengusut perkara perusakan ini, polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari 250.000 dikenakan pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan, pasal 101, atau alat untuk membunuh dan sebagainya. Binatang itu bukan zat yang merusakkan nyawa atau kesehatan. Adapun apabila unsur pada pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut. Unsur pasal 401 ayat 1 KUHP yaitu unsur subjektif, maksudnya unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian
milik orang lain. Harga kerugian tidak lebih dari 25.000. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP yaitu yang pertama unsur-unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 1 yang seluruh sebagian milik orang lain. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Itulah penjelasan isi pasal tentang pengerusakan pasal 407 dan 4 pasal 06 dan pasal 07 KUHP. Untuk sekian penjelasan kejahatan terhadap harta benda. Apabila ada salah kata dan kekurangannya mohon dimaafkan ya Pak. Oh ya, dan lagi saya mau minta maaf Pak, kenapa kok saya cuma sendiri, soalnya kan di grup emang ada mahasiswanya 63 kan Pak, jadi makanya saya milih sendiri aja. Soalnya kemarin saya sudah chat beberapa teman saya dan ternyata mereka udah pada dapat kelompok, dan ya udah, berhubung di grup mahasiswanya 63 kan berarti harus ada yang ganjil satu, ya udah saya satu orang aja, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.